Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman pemirsa setia kursus Bruga. Apa kabar pada sore hari ini? Semoga pada sore hari yang cerah ini saya kembali menemui teman-teman dalam keadaan tetap ceria, selalu bahagia dan tentunya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini kita akan kembali membahas tentang kalimat bersyarat tipe 2 atau kalimat bersyarat dalam bentuk waktu present. Nah, pada video sebelumnya kita sudah bersama-sama membahas tipe 1 kalimat bersyarat atau kalimat bersyarat dalam bentuk waktu future. Maka pada video berikut ini, pada video sekarang ini, kita akan kembali membahas kelanjutan dari pembahasan video sebelumnya, yaitu mengenai kalimat bersyarat tipe 2 atau kalimat bersyarat dalam bentuk waktu present. Baik teman-teman, sekarang saya akan tuliskan saja pola pembuatan kalimatnya. Tipe 2 dikenal juga dengan nama present conditional sentence. Ya. Nah, sekarang kita tuliskan rumus untuk kalimat dengan kata kerja. Untuk kalimat dengan kata kerja. Kalimat yang berkata kerja maksudnya. Kalimat yang berkata kerja, rumusnya yang positif adalah if subjek ditambah kata kerja bentuk kedua ditambah objek. Kemudian kalimat utamanya subjek ditambah modal 2 ditambah kata kerja bentuk pertama ditambah objek. Kemudian untuk kalimat negatif rumusnya if subjek ditambah did not ditambah kata kerja bentuk pertama ditambah objek. Kemudian negatifnya subjek ditambah modal 2 not kemudian kata kerja bentuk pertama ditambah objek. Nah, ini rumus untuk kalimat dengan kata kerja. Lalu bagaimana rumus untuk kalimat yang tidak berkata kerja? Untuk kalimat positif, rumusnya adalah if subjek ditambah to be 2, kemudian adjective, kemudian noun, kemudian adverb. Lalu kalimat utamanya subjek ditambah modal 2, kemudian kata kerja bentuk pertama ditambah a. Lalu kalimat negatif, rumusnya if subjek ditambah to be 2 not, ditambahkan not, kemudian ditambah a. Lalu kalimat utamanya rumusnya subjek ditambah modal 2 not ditambah be dulu. Nah, di sini kurang B-nya, maaf teman-teman. Di sini kita tambah not dulu, kita tambah B dulu, baru A-nya, bukan, ini salah tulis tadi. B ditambah A, kemudian di sini kita lanjut, subjek ditambah modal 2 not ditambah B plus A. Nah, demikian teman-teman pola untuk membuat kalimat bersyarat dalam bentuk tipe 2, baik yang menggunakan kata kerja maupun tanpa kata kerja. Tipe 2 atau kalimat bersyarat dalam bentuk present ini bisa ditandai dengan keterangan-keterangan waktu yang biasa digunakan dalam bentuk waktu present. Misalnya keterangan waktu seperti now, sekarang. Nah, ini bisa menjadi penanda bahwa bentuk waktu kalimat bersyarat tersebut adalah present. Atau bisa juga kata today, ya, atau bisa juga kata this year, this month, this week, dan lain-lain. Jadi untuk mengetahui apakah kalimatnya tipe 2, teman-teman harus memperhatikan keterangan-keterangan waktu yang biasa dipergunakan dalam bentuk present. Nah, sebelum kita ke contoh teman-teman, saya akan tuliskan kembali teman-teman langkah-langkah, ya, langkah-langkah untuk menjawab atau untuk menerjemahkan kalimat bersyarat bahasa Indonesia ke dalam kalimat bersyarat dalam bahasa Inggrisnya. Langkah pertama, seperti yang sudah kita jelaskan di video sebelumnya, langkah pertamanya adalah tentukan tipe.
tipe apa? Tipe kalimat bersyarat. Kemudian yang kedua, tentukan mana yang KS, mana yang kalimat syarat, kemudian mana yang KU. Kemudian langkah ketiga, tentukan jenis kalimat. Nah, jenis kalimatnya artinya apakah kalimatnya menggunakan verb atau kalimatnya non-verb. Nah, itu maksudnya. Kemudian langkah yang keempat adalah tentukan apakah kalimatnya positif atau apakah kalimatnya negatif. Kemudian langkah terakhir adalah rumusnya. Nah, sekarang teman-teman kita akan beralih ke contoh dari kalimat bersyarat dalam bahasa Indonesia yang akan kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nah, akan tetapi sebelum kita beralih ke contoh, saya ingin terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada pemirsa setia Kursus Beruga yang tetap mendukung channel ini dengan menonton dan menekan tombol like serta menulis komen di kolom komentar. Dan juga bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Kursus Beruga ini, saya berharap supaya teman-teman tidak keberatan untuk menekan tombol subscribe, kemudian mengaktifkan notifikasi lonceng agar teman-teman tidak melewatkan video-video menarik mengenai pembelajaran bahasa Inggris yang kami unggah di channel Kursus Beruga ini. Baik teman-teman, sekarang kita akan membuat beberapa contohnya. Contoh pertama, nah di sini, jika Anton di sini sekarang, jika Anton di sini sekarang, saya akan bahagia. Nah, jika Anton di sini sekarang, saya akan bahagia. Baik, sekarang kita akan bahasa Inggriskan kalimat bersyarat ini ke dalam, kita akan bahasa Inggriskan kalimat bersyarat ini dengan terlebih dahulu memperhatikan kelima langkah-langkah yang sudah saya tuliskan di samping. Kita mulai dengan langkah pertama. Tentukan tipe KB. Tipe KB bisa kita lihat dengan melihat keterangan waktu apa yang dipergunakan. Di sini keterangan waktu yang dipergunakan adalah kata sekarang. Kata sekarang ini adalah penanda untuk bentuk waktu present. Nah, kalimat bersyarat dalam bentuk present tentunya tipe 2. Nah, jadi sekarang kita akan membuat kalimat bersyarat dalam bentuk tipe 2. Nah, jadi sudah ketemu tipenya, tipe 2. Kemudian yang kedua, kita akan tentukan mana yang KS, mana yang KU. Baik, sekarang kalimat yang di atas menggunakan kata KU. Kalimat di atas menggunakan kata jika, bukan KU, sorry. Kalimat di atas menggunakan kata jika. Berarti kalimat yang di atas adalah kalimat syarat. Kita tulis saja kalimat syarat. Kemudian kalimat yang di bawah tentunya kalimat utama. Nah, sekarang kita kasih titik 2 terlebih dahulu. Kalimat syarat. Kita tentukan jenisnya. Langkah ketiga adalah tentukan jenisnya. Di sini jenisnya ada 2, apakah berkata kerja atau tidak berkata kerja. Nah, di sini ternyata KS tidak menggunakan kata kerja. Tidak ada kata kerja dalam kalimat jika Anton di sini sekarang, berarti kita tulis saja non VS. Nah, kemudian kalimat utama saya akan bahagia juga tidak menggunakan kata kerja. Berarti kita tulis juga non VS. Nah, sekarang yang keempat, langkah keempat, tentukan apakah positif atau negatif. Ternyata kedua kalimat ini tidak menggunakan kata tidak. Berarti dua-duanya positif. Berarti contoh kalimat ini berbentuk NPS dua-duanya. Berarti kita menggunakan rumus yang di bawah. Rumus yang di bawah. Nah, KS ditandai dengan kalimat syarat, ditandai dengan adanya kata jika. Berarti kita lihat mana yang pakai jika. Kita fokus pada jika saja. Positif, oh berarti pakai yang ini. Nah, ini dipakai. Biar tidak keliru kita tulis saja KS-nya if subjek to be 2 ana, subjek ditambah to be 2 plus ana. Kemudian kalimat utama non PS pakai positif. Berarti kita fokus pada yang tidak pakai if. Nah, berarti pakai yang ini. S plus modal 2 plus B plus ana.
Nah, apa itu modal 2, teman-teman? Modal 2 artinya bentuk kedua dari modal. Misalnya can. Can. Bentuk keduanya adalah could. Nah, ini M2-nya. Modal 2-nya. Ini M1-nya. Kemudian will. Bentuk keduanya adalah would. May. Bentuk keduanya adalah might. Kemudian must. Bentuk keduanya adalah had to. Nah, ini yang disebut dengan modal 2. Untuk diketahui oleh teman-teman bahwa modal 2 juga sama dengan modal 3. Nah, jadi demikian. Kemudian sekarang kita langsung saja masukkan kalimat bahasa Inggris ini ke dalam pola. Kalimat bahasa Indonesia ini ke dalam pola untuk membahasa Inggriskannya. Maka sekarang bahasa Inggrisnya adalah jika Anton di sini sekarang if subjeknya Anton, to be 2-nya. To be 2 ada 2, ada was, ada were. Nah, karena Anton maka menggunakan was. Di sini bahasa Inggrisnya here, now. Saya akan bahagia, saya I, bentuk modal 2 dari akan adalah I would. Kemudian kita taruh be dulu. Di sini rumusnya ada be, kemudian happy. Nah, jadi bahasa Inggris dari jika Anton di sini sekarang saya akan bahagia adalah if Anton was here now, I would be happy. Nah, ini contoh pertama dari kalimat bersyarat tipe 2. Nah, sekarang kita beralih ke contoh kedua, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini saya sudah buatkan contoh kedua yang berbunyi Sally akan sedih jika kita tidak datang ke rumahnya sekarang. Nah, seperti biasa, untuk membahasa Inggriskan kalimat bersyarat ini, kita harus melewati langkah-langkahnya terlebih dahulu. Nah, jadi sekarang kita mulai dari langkah pertama, tentukan KB, tentukan tipe KB. Kalimat bersyarat ini menggunakan kata keterangan sekarang. Ya, berarti yang menggunakan kata sekarang adalah present conditional sentence. Present conditional sentence sama dengan tipe 2. Berarti kita sekarang akan membuat kalimat bersyarat dalam bentuk tipe 2. Nah, demikian. Kemudian tentukan KS atau KU. Yang mana kalimat syarat, yang mana KU. Apakah kalimat syarat di atas atau kalimat syarat di bawah? Sekarang kita perlu analisis, teman-teman. Sally akan sedih. Nah, Sally kalimat utama karena tidak menggunakan kata if. Berarti yang jadi atas adalah KU-nya. Nah, yang jadi atas adalah KU-nya. Jika kita tidak datang ke rumahnya, yang menggunakan kata jika adalah KS. Berarti KS-nya di bawah. Demikian. Jadi sudah ketemu bahwa KU jadi atas, KS jadi bawah. Kemudian jenisnya sekarang, jenisnya apakah menggunakan kata kerja atau tidak? KU di sini tidak menggunakan kata kerja karena hanya menggunakan kata sedih. Sedih itu kata sifat. Berarti kita akan membuat non verb. Kemudian KS di sini ada kata datang. Berarti kalimatnya menggunakan verb. Ya. Nah, sekarang tentukan apakah positif atau negatif. Kalimat utama berbentuk non verb di sini tidak positif, tidak ada kata tidak. Berarti kita tulis saja positif. Kemudian KS-nya menggunakan kata tidak. Berarti negatif. Nah, sehingga kesimpulannya sekarang, kalimat ini akan berbentuk tipe 2 yang mana kalimat utamanya tidak menggunakan kata kerja positif. Tidak menggunakan kata kerja ada berbentuk positif. Kalimat syarat menggunakan kata kerja kemudian negatif. Berarti yang KU itu tidak pakai if. Nah, non verb berarti yang di bawah. Yang di bawah. Berarti kita fokus pada kalimat ini dan ini. Ya, berarti yang positif berarti pakai yang di atas. Kita tulis saja rumusnya. Subjek, modal 2, kemudian pakai be, kemudian A, N, A. Kita garis dulu. Kemudian yang KS, yang ada if-nya maksudnya, berkata kerja negatif. Berkata kerja negatif, berarti kita pakai yang ini. If subject did not. Did not ditambah kata kerja, bentuk pertama ditambah objek. Nah, jadi kita sudah mengetahui rumus untuk membahasa Inggriskan kalimat bersyarat tersebut. Sehingga bahasa Inggrisnya adalah jika Sally akan sedih, kita pakai ini. Sally bentuk kedua dari akan,
would be sad. Nah, Sally would be sad jika kita, if subjeknya kita, we did not, kemudian bentuk pertama daripada datang adalah come ke rumahnya, to, di sini kita tulis di bawah, her house, kemudian sekarang, now. Jadi bahasa Inggrisnya adalah Sally would be sad if we didn't come to her house now. Nah, demikian penjelasan singkat saya mengenai bagaimana cara membuat kalimat bersyarat dalam bentuk tipe 2. Nah, jika teman-teman ingin berinteraksi lebih lanjut dengan saya mengenai materi ini, silahkan mengunjungi laman Facebook saya dan menulis di inbox, atau jika teman-teman ingin berinteraksi dengan saya lewat YouTube, teman-teman bisa menulis di kolom komentar dari channel Kursus Beruga ini. Bertemu kembali dengan saya teman-teman pada penjelasan mengenai bagaimana cara membuat tipe 3 kalimat bersyarat di video berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.